Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkan kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, para murid sekali lagi salah paham tentang maksud kedatangan Yesus sebagai Mesias. Mereka menggambarkan Yesus, Sang Mesias, akan datang menjadi raja, sebagaimana seperti raja di bumi, yakni Raja Daud yang membebaskan bangsa Israel. Kesalahpahaman tentang gambaran kemesiasan Yesus inilah yang menyeret mereka kemudian bahwa mereka menggambarkan dirinya juga. Para murid melihat bahwa mereka akan menjadi tangan kanan Tuhan, menjadi patih sebuah kerajaan yang memiliki kuasa yang sama berada di dalam kerajaan yang digambarkan kerajaan di bumi ini. Apalagi ditambah bahwa mereka juga memiliki kesaktian yang sama seperti Yesus. Jika kita membaca di Lukas bab 9 ayat sebelumnya, yakni Lukas bab 9 ayat 1 dan 2, bahwa mereka memiliki kuasa yang sama seperti Tuhan, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan. Sehingga oleh karena merasa bahwa dirinya sakti dan kelak akan menjadi tangan kanan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja di bumi, maka mereka meminta kepada Yesus untuk menurunkan api dari langit untuk membinasakan orang-orang Samaria, sebab mereka sakit hati ditolak ketika mereka mau masuk ke dalam desa orang Samaria yang banyak itu. Inilah yang memperlihatkan bagaimana mereka salah memahami tentang kemesiasan Yesus. Mereka jatuh di dalam kesombongan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bahwa mereka salah memahami tentang kemesiasan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus menyadarkan mereka semua dengan berkata, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan." Di sini mengajak para murid untuk berefleksi kembali tentang maksud kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa anak manusia datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Jika melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih saksama, maka para murid sesungguhnya tidak perlu salah paham. Apalagi mendengarkan ajaran-ajarannya selama ini yang didengungkan, bahwa Yesus datang menyembuhkan orang yang sakit, yang hilang dicarinya dan sampai diketemukan, yang berdosa diampuninya, yang mati dihidupkannya. Inilah memperlihatkan bahwa Yesus mencintai orang-orang manusia yang dititipkannya kepadanya untuk diselamatkan.
bahkan orang-orang berdosa semuanya. Sekecil apapun orang-orang itu, Tuhan oleh karena cintanya berusaha untuk menyelamatkannya, bahkan sekalipun kehilangan nyawanya. Demikianlah kita semua diajak untuk melihat misi Tuhan ini, bagaimana kita semua oleh karena kasih pengorbanan berusaha untuk menyelamatkan jiwa-jiwa.